Cuma omongan kosong loh. Carl Jung sendiri, ia salah satu bapak psikologi analitis ngelihat pola ini bukan sebagai hal sepele. Menurut dia, ini adalah tanda nyata kalau kita lagi terputus dari diri kita yang sejati. Seolah-olah orang yang terus-terusan menjelaskan diri itu sebenarnya lagi minta izin ke dunia luar. Cuma buat dia buat menjadi diri sendiri. Sekarang kita coba gali lebih dalam yuk. Dari mana sih sebenarnya akar masalah ini? Sering banget dorongan ini tuh datang dari luka psikologis di masa kecil kita. Dari lingkungan yang mungkin tanpa sadar sering banget meremehkan atau bahkan menolak apa yang kita rasakan. Coba ingat-ingat pernah enggak dengar kalimat kayak gini. Ah, kamu lebay deh. Kalimat ini kedengarannya simpel, tapi ini kayak menanam benih beracun. Pesannya ke seorang anak itu jelas. Persepsi kamu itu enggak alit. Emosi kamu itu enggak bisa dipercaya. Atau yang ini ngapain sih ngerasa kayak gitu? Enggak ada alasannya. Nah loh, ini secara langsung ngajarin kita kalau perasaan itu harus punya alasan yang logis menurut orang lain. Kalau enggak, perasaan itu salah. Akhirnya kita jadi ragu sama realitas di dalam diri kita sendiri. Dan puncaknya itu omong kosong, jelap, penolakan telak. Pesannya udah enggak bisa lebih jelas lagi. Apa yang kamu rasain itu baru berharga kalau orang lain setuju. Dan dari sinilah dimulailah perjalanan kita seumur hidup buat mencari validasi dari luar. Jadi apa dong yang hilang dari kita gara-gara semua ini? Jawabannya satu, otoritas internal. Anggap aja ini kayak kompas di dalam diri kita. Nah, kompas inilah yang seharusnya nunjukin arah kebenaran kita sendiri. Setiap kali kita minta validasi orang lain, kompas ini jadi makin rusak, makin enggak akurat. Sekarang kita lihat akibatnya. Dan ini enggak main-main. Perilaku ini bukan lagi soal kebiasaan jelek, tapi udah masuk ke level pengkhianatan diri. Di mana kita terus-menerus mengorbankan diri kita yang asli cuma demi dapat persetujuan dan penerimaan dari orang lain. Metaora ini kema banget kan? Hidup kita jadi kayak panggung sandiwara. Kita bukan lagi jadi sutradara atau penulis skenarionya tapi cuma jadi aktor. Aktor yang perannya ditentukan oleh penonton. Kita sibuk mainin peran yang disukai orang lain, bukan peran yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Nah, tabel ini nunjukin perbedaannya secara gampang. Di satu sisi ada ego yang sibuk cari validasi, takut banget salah paham. Pokoknya people pleaser banget. Di sisi lain ada diri yang utuh. Dia percaya sama kompas internalnya, kuat, dan berani pegang kebenarannya. Meskipun enggak semua orang bakal paham. Coba deh jujur sama diri sendiri. Kira-kira Anda lebih sering ada di sisi mana? Dan semua perpecahan batin ini ada tagihannya. Muncullah gejala-gejala ini. Cemas terus-terusan, ngerasa hampa, bingung mau ngambil keputusan. Enggak, ini semua bukan muncul gitu aja. Ini adalah cara jiwa kita teriak minta tolong karena udah terlalu lama dibungkam demi menyenangkan dunia luar. Oke, terus gimana dong solusinya? Gimana caranya keluar dari penjara ini? Jawabannya mungkin agak berlawanan sama intuisi. Bukan dengan belajar menjelaskan lebih baik, tapi justru dengan diam ya. Diam tapi ini bukan diam karena takut. Ini adalah diam yang penuh kekuatan. Sebuah revolusi keheningan. Gimana caranya? Ada langkah-langkahnya dan ini bisa dilatih kok. Pertama, buat keputusan sadar untuk diam saat ada dorongan buat ngejelasin, tahan. Kedua, siap-siap. Rasa takut disalahpahami itu pasti bakal datang. Hadapi aja, jangan lari. Ketiga, tetap kuat di posisi Anda. Gak usah cari-cari pembenaran. Dan sadari bahwa setiap kali Anda berhasil, Anda itu lagi ngelatih otot otoritas internal Anda yang udah lama enggak dipakai. Dan tahu enggak eknya apa? Keheningan Anda itu bakal jadi filter alami buat hubungan Anda. Orang yang selama ini diuntungkan dari rasa enggak Anda, mereka bakal enggak nyaman. Sementara itu, orang yang tulus menghargai Anda apa adanya, mereka akan tetap di sana. Jadi, Anda bisa lihat siapa teman sejati Anda. Kalau kita berhasil melewati semua itu, kita akan sampai di tujuan akhir, hidup dengan otoritas internal yang kokoh. Ini adalah kondisi di mana kita merasa utuh secara psikologis, memancarkan ketenangan dan kekuatan yang enggak gampang goyah sama omongan orang. Kuncinya ada di sini, integritas psikologis. Maksudnya apa?
Sederhananya, apa yang Anda rasain di dalam itu selaras sama apa yang Anda lakuin di luar. Enggak ada lagi drama, enggak ada lagi topeng. Anda jadi diri Anda setuhnya tanpa perlu nego sama ekspektasi orang lain. Dan bedanya kerasa banget loh. Orang yang udah utuh itu enggak lagi berusaha meyakinkan orang lain. Mereka cukup berkomunikasi. Mereka enggak lagi ngemis pemahaman. Mereka bicara dari tempat yang penuh, bukan dari tempat yang kosong. Bahkan kadang-kadang cuma dengan hadir aja auranya udah beda. Nah, ini nih paradoksnya yang menarik. Lihat deh graiknya. Justru saat kita sibuk banget cari-cari persetujuan, rasa hormat yang kita dapat itu malah rendah. Tapi saat kita berhenti dan fokus pada integritas diri, rasa hormat dari orang lain itu malah datang dengan sendirinya. Aneh tapi nyatakan. Dunia menghormati orang yang menghormati dirinya sendiri lebih dulu. Pada akhirnya semua ini bisa dirangkum dalam satu kalimat kuat ini. Dan ini bukan soal sombong ya, sama sekali bukan. Ini adalah tentang kedaulatan diri. Sebuah deklarasi yang tenang tapi kokoh. Aku tahu siapa diriku dan aku enggak butuh ilmu untuk jadi diriku. Itulah energi yang terpancar saat Anda berhenti membenarkan keberadaan Anda. Jadi, sebagai penutup saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda. Renungkan. Coba deh pikirin baik-baik. Penjelasan apa sih yang sebenarnya udah bikin Anda capek banget? Penjelasan yang Anda ulang-ulang terus padahal dalam hati Anda udah malas banget ngasihnya. Mungkin dengan menyadarinya itulah langkah pertama Anda menuju revolusi kehangingan Anda sendiri.